9090. Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ya mengenai penyakit PKM pada hewan ternak. Jadi PKM itu bukan pempek komodel, bukan, tapi ini penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, Dr. Hewan Jeffrey Jal MM, Ketua PDHI Sumsel ya, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Selatan ya, Dokter. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya bersama Radio Pro 1 Palembang pagi hari ini mengenai tadi di PKM pada hewan sebelum ternak. Kita berbincang-bincang ini saya juga sempat model bukan ya informasi penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak terkait dengan adanya penyakit Palembang kuku dan mulut ya pada hewan ternak. Dan ini seakan-akan terjadi lagi gitu ya dokter ya. Menjelang Idul Adha dan kita pastinya masyarakat harus mengantisipasi ini semua supaya nanti kita juga mendapatkan hewan yang baik gitu ya. Nah, tapi merujuk ke PKM itu sendiri dokter, apakah di Kota Palembang sudah ada beberapa hewan ternak yang terinfeksi penyakit ternak pada hewan ternak? Saya mau jelaskan dulu. Ini penyakit PMK ini kan bukan penyakit baru sebenarnya. Jadi sebenarnya yang benar itu PMK apa PKM? PMK. PMK penyakit mulut dan kuku. Kalau Inggrisnya itu kan foot and mouth ya. Foot and mouth. Disease PMD. Jadi di Indonesia itu pernah terjadi 1886 ya, zaman kolonial. Saya mau jelaskan kan penyakit ini datangkan dari penyakit PMK ini kan sapi dari belakang. Zaman kolonial itu kita baru bisa bebas itu kita punya 1985 dan diakui oleh organisasi internasional kesehatan hewan internasional itu di tahun 1990. Nah, ini selama di Indonesia selama terjadi ini sampai 2022 kolonial. Saya mau jelaskan kan baru muncul dari penyakit ini juga perjalanan untuk membebaskan kolonial itu triliunan baru triliunan dia biayanya karena ini penyakit penyakit PMK ini terkait dengan besarnya dampaknya kepada ekonomi tahun selanjutnya juga dampak ini selama Indonesia kita mau ini sampai sapi mau mengeluarkan hewan atau mau ekspor misalnya. Untung kita ini kan bukan negara ekspor, perjalanan kita negara impor. Jadi kalau kita mau ekspor dia ekspor bahan biayanya karena ini penyakit asal hewan. Ini harusnya PMK ini. Nah, inilah yang menjadi besarnya dampaknya kepada. Nah, untung kita bukan negara ekspor. Jadi misalkan kita memasukkan ini saja dari daerah negara mau mengeluarkan hewan itu syarat utama. Kenapa kita tidak bisa masuk? Kita ini kan dia juga perjalanan dia kita negara ekspor. Di India itu mewabah kita mendatangkan dari Brasil ini dari Brasil, dari Australia Australia ini satu-satunya negara yang untung kita bisa mendatangkan gampang. Jadi misalkan Australia masih bebas. Kalau PMK makanya ada dulu protes. Ini kita tidak bisa bukan negara yang harus di perjalanan dia bebas negara di zona di India zona ini inilah yang menjadi persoalan. Kita bisa masukkan di zona yang bebas PMK di sana. Kita tidak bisa juga dari bisa memastikan bahwa Australia ini satu bebas secara real ya. Akan tetapi kalau wilayah itu bebas misalkan di Sumatera bebas, Australia masih bebas. Apakah bisa kita kalau PMK makanya ada dulu masih lagi protes hewan misalkan dari Aceh yang kena kemudian misalkan Sumsel masih bebas bisa kita menguasai. Inilah yang akan soalan. Nah, inilah makanya kita yang berpaku sebenarnya ini kan kemari kita mengatakan bahwa akan bebas bisa berbasis zona bebas kita bisa mengatakan ini. Jadi kalau wilayah ya mungkin saya tidak bisa mengatakan ini adalah apakah bisa kalau dari negara makanya yang PMK tapi dari hasil kemudian observasi ini penelitian dari dosen profesor
virus ini, makanya Profesor Suwarno dari Unair ini menyatakan bahwa PMK di Indonesia yang terjadi ini tipe O. Kalau tipe O berbeda dengan tahun sebelumnya, artinya bahwa ini satu wilayah. Ya, mungkin saya tidak bisa mengatakan ini adalah ya. Keluar ke dalam gitu ya. Iya, tapi yang penting kalau yang lalu itu tipe dari apa, hasil kalau yang lalu bukan tipe palsu, ya tipenya banyak tipe, ada 10 tipe ya. Tapi yang ada tipe Asia 1, ada tipe O, ada tipe A, bermacam-macam. Tapi ini berbeda dengan kalau tipe yang berbeda dengan tahun 1886 gitu ya, tahun 1986. Ini 100 tahun, bayangkan 100 tahun. Tapi yang penting, nah ini kita sudah dari hasil kalau yang lalu bukan tipe palsu, ya tipenya ya banyak tipe, ada 10 tipe. Ya, membebaskan itu mungkin saja ada tipe A bisa kita dapatkan, tapi mempertahankan tipe A sulit macam-macam. Tapi inilah yang kita sayangkan, ini yang tidak bisa tahun 1886 gitu ya. Kalau di Sumatera, untuk saat ini yang terindikasi kan gejala yang kalau hampir, yang lalu kalau menurut saya ya, saya kalau melihat ya banyak ya membebaskan itu mungkin saja yang ditampilkan kawan-kawan ini, kawan-kawan dokter hewan ini lihat nih, wah ini, tapi inilah yang kita sayangkan ya kan. Kalau saya ini belum ada peneguhan diagnosa. Kalau menurut saya ini karena bukan saya yang sendiri, jadi kawan-kawan ini menyampaikan ciri-cirinya. Ini saya sudah yang lalu akhirnya saya dan walaupun nanti kita uji lab dulu gitu. oh ya, uji lab itu sebenarnya yang ditampilkan kawan-kawan 5% saja, kawan-kawan dokter hewan ini. Ya, jadi kita ini iya, kalau saya ini belum ada peneguhan diagnosa. Kalau menurut saya yang pertama yang sangat besar, jadi kawan-kawan ini menyatakan diagnosa adalah ciri-cirinya Indonesia ini sudah riwayat bagaimana kejadiannya, walaupun nanti kita uji lab dulu gitu. cerita-cerita yang kita uji lab yang disampaikan yang pernah bisa kawan-kawan itu yang pertama. Yang kedua itu yang meriksa. Jadi kita itu baru dokter memeriksa. Kalau dokter ini belum ada diagnosa itu memastikan ini sudah 90%, sangat 90%. Apabila kalau diagnosa lab itu kan tambahan untuk menguatkan diagnosa. Iya, makanya kita ini secara klinis kita ini sudah bisa yang disampaikan sudah pernah sudah positif sudah, tapi kita perlu yang kedua yang meriksa. Jadi kita hasil uji kadang ya, jadi ini sebenarnya kalau menurut saya yang memastikan ini sudah sangat sangat apabila kalau diagnosa lab itu kan tambahan untuk menguatkan diagnosa. lahir batin sebelumnya ya Pak Raihan. Iya, makanya kita ini secara klinis. Selamat pagi Pak Raihan, ini aktif sekali Pak Raihan kalau ada. Tapi silakan Pak Raihan, apa yang ingin disampaikan? Hasil uji kadang ya, jadi ini sebenarnya kalau menurut saya yang memastikan ini sudah sangat apabila kalau diagnosa lab tambahan untuk menguatkan diagnosa. lahir batin sebelumnya ya Pak Raihan. Iya, makanya kita ini secara klinis. Selamat pagi Pak Raihan, ini aktif sekali Pak Raihan kalau ada. Tapi silakan Pak Raihan, apa yang ingin disampaikan? Hasil uji kadang ya, jadi ini sebenarnya kalau menurut saya yang memastikan ini sudah sangat apabila kalau diagnosa lab tambahan untuk menguatkan diagnosa. lahir batin sebelumnya ya Pak Raihan. Iya, makanya kita ini secara klinis. Selamat pagi Pak Raihan, ya aktif sekali Pak Raihan kalau ada. Tapi silakan Pak Raihan, apa yang ingin disampaikan? hasil uji kadang ya, jadi ini sebenarnya kalau menurut saya yang memastikan ini sudah sangat apabila kalau diagnosa lab tambahan untuk menguatkan lahir batin sebelumnya ya Pak Raihan. iya, makanya kita ini secara klinis.
Selamat pagi Pak Rehan. Ya. Pak Rehan kalau ada. Silakan Pak Rehan, apa yang ingin disampaikan? Hasil uji kadang ya ini sebenarnya kalau menurut saya tinggal ini sudah sangat ya. Apabila kalau diagnosa lab tambahan untuk mengingatkan ya. Iya, makanya kita ini secara klinis. Selamat pagi Pak Rehan. Ya. Kalau ada. Silakan Pak Rehan, apa yang ingin disampaikan? Hasil uji kadang ya ini sebenarnya kalau menurut saya tinggal ya. Ini sudah sangat ya. Apabila kalau diagnosa lab tambahan untuk mengingatkan ya. Iya, makanya kita ini secara klinis. Selamat pagi Pak Rehan. Ya. Kalau ada. Silakan Pak Rehan, apa yang ingin disampaikan? Hasil uji kadang ya ini sebenarnya kalau menurut saya tinggal ya. Ini sudah sangat ya. Apabila kalau diagnosa lab ya. Tambahan untuk mengingatkan ya. Iya, makanya kita ini secara Oke, terima kasih Pak Rehan sudah bergabung bersama kami. Ini yang ditanyakan apakah ada unsur kesengajaan sebenarnya ya, Pak Rehan. Ya. Tapi menurut pantauan di lapangan seperti apa nih dok sebenarnya? Ya, jadi gini, virus ini kan memang tidak terlihat, ya kan tidak terlihat. Kalau dari luar nggak mungkin juga membawa sapi yang sakit kan pasti tidak masuk lolos uji, ya kan, lolos tes. Karena ada seleksi di sana. Akan tetapi dengan cara tidak sengaja bisa saja, ya kan bisa saja. Kenapa? Karena orang membawa kompartemen, ya kan misalkan bawa daging dari, ya jadi gini dari luar negeri, ya kan virus dari Malaysia belum juga bebas, ya kan tidak Thailand juga belum bebas, dari luar mungkin juga membawa, tapi kita menjadi daerah memang daerah terancam, makanya kita memperkuatkan ketahanan nasional karena ada seleksi pertahanan. Terkait dengan masalah dengan cara tidak sengaja bisa lintas batas bisa saja pengawasan lintas batas itu karena orang membawa apartemen akan tetapi di daerahnya sendiri jadi gini dari luar yang memang jadi persoalan Pak Malaysia kita kalau di secara nasional ini belum ada kita menjadi namanya yang mengurusi dirjen ya setingkat dirjen atau menteri ya kalau di kesehatan manusia terkait dengan masalah dengan Menteri Kesehatan lintas kalau kita masih pegang dalam Kementerian Pertanian orang memang kesehatan hewan ini di daerahnya sendiri dibilang kalau Menteri Pertanian ini kan urusannya adalah hewan ternak produksi kita kalau tetapi bagaimana dengan hewan-hewan satwa liar kita menjadi namanya yang mengurusi satwa liar kemudian hewan kesayangan yang bukan kalau di ternak produksi manusia siapa yang mengurusi nah ini yang jadi persoalan sehingga sebenarnya persoalan ini sampai ke daerah juga memang kesehatan hewan itu akan bisa sampai pertanian ini kan seksi bukan apalagi bagaimana kalau dulu kan ada dinas kesehatan dinas kesehatan hewan dinas peternakan dalam dari kesehatan hewan ini kita di provinsi kita aja ini kan dinas ketahanan ini yang menjadi peternakan sehingga sebenarnya seolah-olah ini kan ini sampai ke daerah juga apalagi kesehatan hewan. Jadi dari segi struktur kita dari pusat sampai di daerah ini memang masih seksi bukan apalagi prioritaskan bukan ada dinas kesehatan peternakan dinas kesehatan hewan dinas penyakit hewan yang berpotensi menular pada manusia kita tahu bahwa dinas ketahanan penyakit menular baru yang ada pada manusia sebenarnya seolah-olah ini kan ini hewan satwa liar 70%-nya jadi dari segi satwa liar kita dari Cipuan sampai di Pilihara karena ini yang jadi persoalan nah ini terkait dengan ini juga saya ingin menjawab juga ada pertanyaan apakah menular usia ini penyakit ini bukan penyakit hewan yang berpotensi menular oke sudah ada penelpon yang bergabung ada pakar penyakit menular baru yang ada pada manusia sebenarnya seolah-olah ini kan ini hewan satwa liar 70% baik ya. Silakan Bapak Windu dan dari Cipuan sampai di Pilihara
Mana ini yang jadi persoalan. Ya. Nah ini terkait dengan ini juga saya ingin menjawab. Salam hormat Pak Perlindungan Indonesia. Ini penyakit ini bukan penyakit hewan. Dr. Jafrizal. Iya, Dr. Hewan Jafrizal. Oke, Dia siap. sudah ada penelpon yang bergabung, ada pakar Penyakit lindungan, pakar baru lindungan yang sama ada lagi. sebenarnya seolah-olah ini kan ini sangat hewan satwa liar. Alhamdulillah baik ya. Silakan pakar lindungan. Mana ini yang jadi persoalan. Ya. Nah ini terkait dengan ini juga saya ingin menjawab. Salam hormat Pak Perlindungan Indonesia. Ini penyakit ini bukan penyakit hewan. Dr. Jafrizal. Iya, Dr. Hewan Jafrizal. Oke, Dia siap. sudah ada penelpon yang bergabung, ada pakar lindungan, pakar lindungan yang sama ada lagi. sebenarnya seolah-olah ini kan ini sangat hewan satwa liar. Alhamdulillah baik ya. Silakan pakar lindungan. Mana ini yang jadi persoalan. Ya. Nah ini terkait dengan ini juga saya ingin menjawab. Salam hormat Pak Perlindungan Indonesia. Ini penyakit ini bukan penyakit hewan. Dr. Jafrizal. Iya, Dr. Hewan Jafrizal. Oke, Dia siap. sudah ada penelpon yang bergabung, ada pakar lindungan, pakar lindungan yang sama ada lagi. sebenarnya seolah-olah ini kan ini sangat hewan satwa liar. Alhamdulillah baik ya. Silakan pakar lindungan. Mana ini yang jadi persoalan. Ya. Nah ini terkait dengan ini juga saya ingin menjawab. Salam hormat Pak Perlindungan Indonesia. Ini penyakit ini bukan penyakit hewan. Dr. Jafrizal. Iya, Dr. Hewan Jafrizal. Oke, Dia siap. sudah ada penelpon yang bergabung, ada pakar lindungan, pakar lindungan sama lagi. Sebenarnya seolah-olah ini kan ini sangat hewan satwa liar. Alhamdulillah baik ya. Oke. Oke. Mana ini yang jadi persoalan. Ya. Nah ini terkait dengan ini juga saya Iya. salam Iya. hormat Pak Perlindungan. Baik, kita sudah menangkap ya Pak Perlindungan apa yang menjadi pernyataan Pak Perlindungan ya. Dia sudah ada penelpon yang bergabung, ada pakar lindungan, pakar lindungan sama lagi. Oke. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Mhm. Oke, baik. Iya, iya. Terima kasih Pak Oke. Perlindungan sudah bergabung bersama kami ya. Ini balik lagi, ini sebenarnya hampir sama dengan Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Raihan Ya, tadi Pak ya Raihan, Pak ya. Sudah ya. jawab juga. Sebenarnya ini kita sudah menangkap ya Pak Perlindungan apa yang Karena hewan menjadi ternak yang dari pernyataan sana Pak ke sini Perlindungan pun ya. itu kan ada uji coba, uji Ya. kelaikan juga ya dokter ya. Oke. Ada tesnya juga. Ada tesnya juga. Nah kita, Iya, iya. Oke, dokter ini permintaan dari Iya, iya. oke. tim YouTube kita agak Ya, bergeser ya. sedikit biar Oke, on oke. frame ya dokter ya. Oke, siap, siap. Ini balik lagi sebenarnya hampir sama Baik, dengan silakan apa nih yang pendengar disampaikan bisa oleh Pak Anda Raihan bergabung tadi ya, kembali Pak, ya. bersama kami Jadi jawab juga juga 999 hewan ternak ya. dari sana ke Nah, sini jadi pun apa yang ingin ada disampaikan uji dokter tadi? coba, uji Ya. kelaikan juga ya dan apakah ini nanti Ada menular tesnya ke Ada tes manusia gitu ya. Nah, Nah, jadi penyakit Oke, ini dokter ini permintaan dari walaupun ada yang menyampaikan ini bisa tim menular ke YouTube manusia. kita agak Ya, bergeser ya. sedikit biar Efeknya on frame ya dokter ya. timbulkan Baik. tidak sendiri. Jadi Jadi Baik, silakan nih kan pendengar bisa penyakit-penyakit Anda bergabung non kembali zoonosis bersama akan kami. tetapi yang dikhawatirkan adalah karena penyakit ini morbiditasnya Nah, jadi apa yang ingin 90 disampaikan sampai dokter tadi? 100%. Coba uji kelaikan juga Jadi ya. dan tingkat apakah ini kesakitannya nanti kalau menular sudah ke tertular itu bisa manusia menular. gitu ya. Jadi penyakit Oke, ini dokter satu ini populasi itu permintaan bisa dari walaupun ada tim bisa tertular ini bisa. YouTube Nah kita makanya agak bergeser sedikit biar on frame ya, disarankan dokter ya. untuk Baik. apabila mengkonsumsi membeli daging. Jadi Baik, silakan nih kan pendengar itu bisa penanganan Anda dagingnya yang bergabung kalau kembali bersama zoonosis kami akan di tetapi Podcast yang Sobat. dikhawatir mengikuti SOP-nya. Penyakit ini ada standarnya tasnya pengolahan daging 90. Yang pertama kalau kita beli daging jangan dicuci dulu karena tingkat kesakitannya kalau sudah tertular itu bisa menular. Jadi air cucian itu bisa mau kemana-mana kan ada. Itu pertama. Terus yang kedua ini setelah dibeli didinginkan apabila mengkonsumsi di tempat pendingin Di freezer gitu di ya. freezer. Kalau di rumah potong hewan itu kan ada namanya sealer ya sealer jadi pendingin itu kenapa kita itu olahan 490. Yang pertama kalau kita beli jangan kan itu ada proses sebagaimana asam laktatnya kan bisa dicuci dan kemudian mau kemana-mana dan sehingga menurunkan pH-nya turun, virusnya bisa inaktif kan, tidak aktif lagi. Nah ini yang kita dingin. Nah baru setelah itu 24 jam kita dinginkan, baru kita mau ya sealer dingin itu kenapa kita kan olahan 4. Kemudian kalau kita mau langsung untuk mengolah maka itu jangan dicuci
kemudian 2010 ya kan. Oh, zaman itu. Ya, sehingga selama kalau suhu 70 menit selama virusnya bisa suhu 70 derajat selama 30 menit. Nah, ini yang salah. Kemudian baru setelah itu 24 jam kita coba cepat 15 baru kita mau. Nah, ini yang harus dilakukan supaya apa? Supaya kita tidak ikut. Kemudian kalau kita langsung barkan untuk mengolah, maka jangan dicuci. Kemudian 2010 ya, sehingga selama itu kalau sudah. Nah, kita berharap juga ke masyarakat 70 memberikan berpartisipasi aktif memberikan informasi baru setelah jam kesehatan hewan di daerah baru walaupun. Nah, ini yang kadang ini petugasnya nggak ada ya. Kalau di Sumsel ini ada kemudian 3 kabupaten yang tidak langsung barkan hewan ini untuk mengolah. Apabila ada kasus seperti ini kemudian sulit karena pejabat otoritas perinjalannya tidak bisa. Nah, kita sekarang boleh disampaikan ke dinas terkait memberikan untuk agar supaya cepat dikendalikan. Kenapa? Virus ini apabila tidak cepat kita kendalikan, ada yang kalau misalkan penyakit ini ada kompartemen yang ada yang tidak misalkan ada mobil misalkan masuk ke situ, ada kemudian itu dibawa oleh mobil kemudian dibawa kemana-mana, penyakitnya tidak cepat sekali menular karena virus ini bisa terjadi. Boleh disampaikan ada tiga cara terkait cara langsung, kontak langsung kepada hewan yang terinfeksi, kemudian virus ini melalui tadi perantara alat bahan peralatan misalkan orang yang dari ada sakit, kemudian mobil misalkan dan yang lain, ada kemudian juga perantara bawa binatang ya kemudian dibawa kemana-mana dan yang menular dari kandang virus ini bisa kemana-mana. Terjadi boleh disampaikan ada tiga menulari. Yang ketiga ini yang lebih parah tentang aerosol. Aerosol ini dengan jarak 10 km ini melalui tadi perantara alat bahan kita khawatirkan sehingga apabila terjadi satu kasus di sakit di suatu daerah maka yang lain lokasi di situ harus dilokalisir, harus dikarantina agar jangan apapun benda apapun tidak boleh keluar dari mana-mana. Itu apabila terjadi pengobatan yang lebih parah bisa diobati bisa sembuh. Aerosol ini kadang dengan jarak kadang tidak bisa sembuh. Penyakit ini yang menciri adalah penyakit apabila terjadi satu kasus infeksinya di suatu daerah ya seperti karyawan itu harus dikarantina, terjadi lesi yang jangan apapun benda apapun dan lama bisa berlanjut. Dan ini yang apabila soalan pengobatan dia akan sulit kita. Nah, inilah yang bisa menimbulkan berarti bobot hewannya tuh juga jadi kerugian yang ciri adalah penyakit berikan dampak bila terjadi satu produksi susu ini jadi seperti karyawan kurang ya bahkan tidak ada susu nanti terjadi tidak ada asupan dari dia. Yang ketiga ini ya nilai jual tinggi dan kematian dia akan sulit kita. Nah, ini yang jadi persoalan ini kita harus bersama-sama membuat daerah. Jadi kerugian yang provinsi juga ini sebagai koordinator kabupaten kota yang punya kewenangan produksi lintas batas. Jadi provinsi yang kurang ya bahkan tidak ada pengawasan lalu lintas. Kita ini kan sekarang ini kan ada yang nilai jual karena tinggi dan kemudian Belum ya? jadi oke ini kan ada kerugian provinsi juga ini sebagai dan sebagai daerah tetangga yang posisi atas batas jadi Babel kemudian dari Aceh kemarin juga sudah masuk ke Sumatera Utara. Nah, inilah yang kita khawatirkan tidak jauh ke Sumatera Utara dengan mobilitas alat transportasi yang melewati Sumsel ini akan kita Sumsel akan eskalasi juga. Ini itu yang harus kita lakukan dari kabupaten kota juga ini mengaktifkan gugus tugas dari Aceh kemarin sesuai dengan instruksi dari Bapak Menteri ini. Nah, inilah yang kita tugas jauh terlibat kepolisian alat transportasi yang melewati. Ya, saya dapat undangan besok
ada kegiatan koordinasi gitu ya, Dok, yang Bina Praja Bupati Gubernur Sumsel sebagai ketua PDH. Ya, saya diundang yang bahas masalah sesuai dengan instruksi dari dan semoga di kabupaten kota ini cepatnya ini membentuk iya. Nah, bentar lagi kan kita mau Idul Adha gitu loh, Sumsel apa yang harus kita lakukan karena masyarakat ini kan Indonesia ya, saya dapat memiliki undangan lebih besok akan berkorban gitu, Dok. kegiatan Barangkali koordinasi kadang-kadang kan mindsetnya kita juga masih abunya beli sekarang harga belum naik gitu ya. Nah, dengan adanya wabah ini gitu ya, Dok ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah tetap belilah mumpung harganya belum naik gitu ya, atau ditahan dulu? Iya. Ya, jadi untuk saat ini kalau belinya dari luar ini kita harus hati karena daerah harus dipastikan daerah distrik tersebut adalah daerah yang bukan daerah ini itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang sudah ada ini kan tinggal menjaga di biosecurity. Biosecurity ini jangan sampai orang kendaraan dari luar yang nggak jelas ini masih. Ya, jadi untuk saat ini kalau belinya dari yang ketiga ini kan kita untuk menjaga hati karena ini kan daerah sudah ada sapi daerah jadi melakukan desinfeksi. Ini perketatlah yang desinfeksi, jagalah itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang sudah ada ini masuk tinggal menjaga biosecurity ini jangan. Yang kedua, untuk yang akan membeli ini saya kira lebih baik dari yang ketiga kami kan untuk jaga karena terkait dengan ini kalau itu tidak ada kepastian dari segi kesehatan lah yang desinfeksi jagalah. Nah, ini yang lebih baik sampai untuk yang sudah ada ya tinggal dijaga sampai kita benar-benar. Yang kedua mendapatkan kejelasan untuk yang akan membeli ini saya kira lebih baik dari yang ketiga karena terkait dengan ini kalau itu tidak berarti bisa dicegah ya, Dokter ya? Ya, bisa dicegah. Memang penyakit ini kan bisa dicegah walaupun penyebarannya bisa cepat ya kan, tapi kan bisa dicegah dengan perkuat dan ada yang 4M ya kan harus dilakukan. Pertama ini kan lebih baik mencegah tadi, mencegah agar jangan kontak dengan hewan yang sakit, kemudian hewan yang sakit tidak ada karantina. Jadi ya bisa ini harus ada kerjasama bisa dicegah walaupun ya kan. Jadi tidak bisa dilakukan oleh tapi kan bisa dokter hewan. Dokter hewan ini kan lebih kepada penanganan pada pasien ada, tapi KKM ini kan yang melakukan pengawasan lalu lintas sama ini kan jalan raya itu kan mencegah kewenangannya, mencegah dokter hewan kan ada berhubungan ada kepolisian di sini ya ini kan yang pemberitahuan yang banyak Pak Presiden ini menginstruksikan secara khusus ini harus mengkarantina melockdown daerah yang terinfeksi. Jadi ini minta tidak bisa dilakukan oleh Pak Kapolri ya kan untuk merawat hewan. Dokter hewan ini Menteri Pertanian ini harus menangani pada pasien membuat gugus tugas terkait masalah teknis pengawasan lalu lintas. Nah, ini instruksi Presiden ini wewenangnya dokter hewan dan ada hubungan sidang paripurna dia mengingatkan beliau menyampaikan namanya Pak Presiden ini sehingga instruksi Pak Kapolri Menteri Pertanian ini mengkarantina melockdown. Kenapa? Karena ini penyakit ini bisa mengancam ketahanan pangan ketahanan pangan ini dampaknya ekonomi ya kan bukan persoalan juga penyakit ini menular atau tidak ke manusia. Kalian udah kayak iya ya, baik. Nah, selanjutnya dokter, M yang lainnya ini apa nih? Nah, M yang lain ini menghilangkan sumber. Ini kan bisa kita lakukan dengan disposal atau melakukan ini dampak stunting cow. Misalkan ada satu peternakan itu penyakit ini menular atau tidak jumlahnya misalkan 10 ekor itu dimusnahkan dengan ada SOP
sampingnya ya, memusnahkan yang lain itu supaya jangan supaya M yang lain yang 1000 ini ya kan ya udah hilang mungkin 10 hilang nggak apa-apa daripada 1000 gitu ya dokter ya. Nah, yang ketiga, Walaupun nyesek juga. ya nyesek juga ya. Inilah kalau undang-undang kita tidak mengakomodir untuk memberikan kompensasi terhadap jumlahnya misalkan ternak yang kena musnah. Tapi kalau menjadi standing optimus dari pada ternak yang ada tidak kena musnah supaya jangan yang gempa ini yang menghilangkan sumber hilang dari sumber yang membawa ini kan yang Walaupun nyesek juga. ya nyesek juga ya. Inilah yang kalau undang-undang kita tidak ya tempat ini kan meningkatkan akomodir. Nah, bagaimana peternak ini kompensasi terhadap daya tahannya misalnya dengan cara bisa makan yang baik. Kalau menjadi standing terjaga, yang jaga juga orang yang masuk keluar masuk yang ini kambing itu sangat penting. Kalau untuk virus nggak ada obat, virus nggak ada obat bawa ini kan yang COVID itu nggak bisa imun tubuh inilah yang kalau melawan virus dan bagi kita hewan yang tidak bisa melawan dan bagaimana peternak ini kompensasi karena punya daya tahan yang baik, makan yang baik, ya terjaga akan juga orang yang masuk. Sudah ada pendengar yang bergabung, ada Pak Matro ya. Silakan Pak Matro selamat pagi. Kalau untuk virus nggak ada obat, virus nggak ada obat bawa Waalaikumsalam. Kita bersama hewan sejak Rizal. Silakan Pak Matro. melawan virus dan bagi kita hewan yang tidak bisa melawan dan bagaimana terima kasih Pak Malkasi karena punya daya tahan yang baik, makan yang baik, ya terjaga akan juga orang yang masuk. Sudah ada pendengar yang bergabung, ada Pak Matro ya. Silakan Pak Matro selamat pagi. Kalau untuk virus nggak ada obat, virus nggak ada. Di daerah mana Pak? Waalaikumsalam. Kita bersama hewan sejak Rizal. Silakan. Tahu sama Pak Sumarto ya kemarin ya sudah dihubungi. Ya terima kasih Pak Malkasi. Oke punya daya tahan yang baik, makan yang baik, ya terjaga akan juga orang yang masuk. Sudah ada pendengar yang bergabung, ada mana jadi Pak Matro ya. Silakan Pak Matro selamat pagi. Kalau untuk virus nggak ada obat, virus nggak ada. Di daerah mana Pak? Waalaikumsalam. Kita bersama hewan sejak Rizal. Silakan. Tahu sama Pak Sumarto ya kemarin ya sudah dihubungi. Ya terima kasih Pak Malkasi. Oke. Ya, sebelumnya Pak saya tanya itu apakah ada lesi di mulut dengan di lidah Pak sapinya? Ada pendengar yang bergabung, ada mana jadi Pak Matro ya. Silakan Pak Matro selamat pagi. Virus nggak ada obat. Di daerah mana? Kena sakitnya di mulut dengan di rongga mulut bukan di mulut. Pak Sumarto ya kemarin ya sudah dihubungi. Ya terima kasih. Oh ya. Ya, sebelumnya Pak saya tanya itu ada kepincangan Pak, ada infeksi di teracak di telapak kaki. Ada mana jadi Pak Matro ya. Silakan Pak Matro selamat pagi. Di daerah mana? Kena sakitnya di mulut dengan Itu saja di Pak. rongga mulut bukan di mulut. Oke baiklah. Terima kasih Pak Marto yang ada di Lubuk Bakung ya. Nah silakan nih dokter. Ya jadi kemarin kan sudah dikunjungi ya. Saya jangan Pak dilaporkan infeksi di teracak di telapak kaki saya dikirimin foto saja nggak disampaikan bagaimana kondisi secara fisik di sana. Dan saya kena sakit melihat ini kalau bisa terjadi sembuh, udah berapa yang sembuh. Oke baiklah. Terima kasih ini Pak Marto yang ada di langkah yang Lubuk baik, Bakung, tapi kan ya. perlu 5 di sembuh katanya. ya Saya 5 sembuh. Ya, Nah, apakah ada yang kemarin mati? kan Ya ada kan? Nah, ini kan yang jangan Pak kita telusuri sebenarnya. Ini kalau memang perlu dilakukan pemeriksaan lab, ya itu harus dilakukan lab. Bagaimana? Akan tetapi apa yang perlu dilakukan oleh peternak? Dan peternak saya ini desinfeksi kan melihat ini desinfeksi, kemudian itu tadi memberikan vitamin, ya kan? Karena sapi-sapi di Palembang ini ada beberapa langkah yang baik, tapi kan perlu dia datang ke sini dan melakukan pengobatan. Ini lebih banyak ada penyakit komorbid. Ya ini yang membuat suri sebenarnya apa namanya memang agak lebih parah kan bertahan lama. Nah ini komorbidnya ini apa yang perlu dilakukan makanya itu mesti diperiksa lebih lanjut, desinfeksikan agar dilihat apakah kemudian terindikasi memberikan vitamin. Nah ini sapi-sapi di Palembang ini ada Pak Sumarto ya ini
sini dan melakukan ya jangan dibuang itu kalau ada yang mati atau tempat teman ini yang memenuhi situ di disposal dimusnahkan dibuatkan lubang jangan sampai ini keluar makanya itu sebab iya tetap di sekarang situ kemudian lakukan desinfeksi diawasi orang-orang yang masuk nah ini last ini dari mana ini jangan sampai Sumarto ya itu bisa penularan ini dibawa dari jangan terutama ini mobil angkutan ada yang mati angkutan tempat yang memenuhi situ dan sapi ya kan dan sapi itu bisa saja dia dari daerah Linggau misalnya jangan bawa sapi ke luar mana itu masuk iya nah ini kemudian yang saya harapkan Bapak ini menjaga orang-orang yang masuk nah ini last ini dari mana ini jangan sampai Sumarto ya itu bisa penularan ini dibawa dari jangan terutama ini mobil ya daging layak dimakan tapi organ dalamnya sapi jangan terutama ini bisa saja dia dari tulang Linggau misalnya virus itu jangan bawa sapi ke luar mana ya disumsum tulang ya jangan tulang jangan yang saya harapkan ya dijaga kalau bisa ditangani dengan baik jangan sampai kompartemen yang ada di bawah itu bisa membawa virus dari terutama ini mobil ya daging layak dimakan tapi organ dalamnya sapi Nah, PMK ini hanya ke hewan ternak Linggau ya jadi jangan bawa sapi PMK ini bukan ke ternak sapi saja ya ke hewan bertulang hewan bertulang ya walaupun kalau bisa ada yang bilang juga misalkan tidak jangan sampai kompartemen ya tapi kan ada lebih banyak ke hewan yang bertulang sapi kambing domba dan tingkat kematian yang tinggi pada sapi setelah kita itu terjadi ya jadi kambing domba bukan ini ternak sapi saja ya kalau dia hewan berarti dia ada hewan ini ya hewan tersebut merupakan hewan kurban juga hewan kurban dan saat ini kita bersiap-siap menuju lebih banyak kita juga tidak berharap jadi bisa dan tingkat kematian sehingga pelaksanaan hewan kurban pemotongan hewan kurban kata ini ya jadi ya kambing domba ini pengaruh tidak dokter hewan-hewan ini maksudnya pada faktor cuaca sangat hewan tersebut kondisi fisik dari orang ini dipengaruhi apa hewan ini juga dipengaruhi oleh cuaca dan cuaca sehingga menjadi drop menjadi stres inilah yang pemotongan hewan gampang Pak Matro kembali bergabung bersama kita di sini dokter. Ya, Pak Matro silakan Pak. Sangat hewan tersebut boleh ya kondisi fisik dari orang ini dipengaruhi apa hewan ini juga dipengaruhi oleh cuaca dan cuaca sehingga menjadi drop menjadi stres inilah yang pemotongan hewan gampang Pak Matro kembali bergabung bersama kita di sini dokter. Ya, Pak Matro silakan Pak. Sangat hewan tersebut boleh ya kondisi fisik dari orang ini terima kasih Pak Matro sudah bergabung bersama kami. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan ya dokter ya, dan yang kedua nih apa langkah dari pemerintah ini ada nih dokter? Ya pembatasan wilayah ini pembatasan lalu lintas ini baru edaran ya baru edaran tapi kalau di kota saya lihat Pak Wali Kota dan Pak Kadis Pertanian itu sudah mengeluarkan edaran untuk tidak memasukkan sapi. Kemudian untuk provinsi juga sudah keluar edaran, tapi kan untuk pengawasannya ini kan pembatasan wilayah koordinasi karena ini melibatkan lintas semua sektor ya. Jadi edaran baru edaran ya baru edaran tapi kalau di kota saya lihat diputuskan oleh kota ya besok yang Pak Kadis Rapat Pertanian itu sudah ada edaran sudah provinsi dan untuk di kota ini hari ini kemudian Pak Kadis juga Pertanian keluar edaran tapi kan untuk ke pengawasannya ini kan hari ini juga membagi koordinasi mereka yang bisa dibantu sektor ya.
Mungkin besok edaran ya, baru edaran baru ya. instruksi Bapak Wali Kota pada Kadis untuk memberikan perhatian yang besar pada pemimpin rapat Oke, baiklah. Ya, masih bisa kita terima dan ya untuk di kota ini hari ini dia Pak Kadis pertanian keluar edaran tapi kan untuk ke lapangan sana terkait dengan SMK yang menyerang hewan-hewan ternak ini yang menjadi sorotan saat ini, pendengar sudah membahas ya. Dan ini mungkin kita akan bahas secara singkat ya dokternya terkait dengan pemilihan hewan kurban saja. Mungkin 1 tahun yang lalu kita juga sudah pernah membicarakan ini dokternya, tapi ini kan selalu menjadi yang ditunggu-tunggu masyarakat ya. Mungkin ada yang ingin baru berkurban di tahun ini, belum tahu persis ya seperti apa sebenarnya hewan kurban yang harus kita cari gitu ya dokter. Ini menurut kacamata seorang dokter hewan gitu ya dokter. Ya, saya ini kalau meriksa hewan kurban di kota Palembang 2016 itu saya terjun 2017 hari ini geleng-geleng kepala geleng-geleng kepala karena apa karena 75% ya 75% ya dokter ya. bukan hal yang kecil ya. Jadi saya ini hewan kurban kalau meriksa hewan kurban artinya kan dari segi umur. 2016 itu pada saat itu saya memeriksa terakhir 2017 untuk masalah umur. Nah umurnya ini kan syarat mutlak, syarat mutlak. Nah ini kan syariat bahwa umur ini harus sudah balik. Jadi bukan hal yang di sekitar yang kecil ya. Jadi saya ini sapi kalau kambing di umur 6 tahun artinya kan dari segi. Jadi bagaimana menentukan itu pada saat dia balik atau belum dari gigi masalah umur gigi ini saat balik syarat mutlak tidak mesti harus umur ya kan ada umur gigi harus balik harus spoil ya kalau itu berganti gigi dari gigi sering menjadi gigi hitam saya dan itu memang pasti dokter itu pasti hewan tersebut umurnya 2 tahun atau 1 tahun berkali makanya saya bagaimana umur itu dia pendekatan saja. Tapi kan yang aneh ini kan balik. Jadi kan masuk dari harus umur ya kan. Ada aja kedewasaan. Kedewasaan poel ya. Ini kan ada nomor 5 ya. Fatwa MUI. Itu memang pasti dokter. Itu pasti 5 tahun tersebut umurnya 2 tahun atau 1 tahun berkali. Makanya saya bagaimana terkait dengan ini maka yang kita harus periksa. Nah, yang periksa ini jadi kan masuk dari harus orang yang tahu mana gigi sering, mana gigi kedewasaan. Nah, dari hasil pemeriksaan pada saat ini kan itu ada 17 perusahaan ya. Orang membeli hewan kurban karena ini adalah 45 dalam bentuk arisan. Makanya saya beli adalah panitia kurban itu selalu mencari maka yang kita harus periksa selalu mencari. Saya katakan yang periksa di rumah di masjid yang sangat besar dari lokasi di kedewasaan. Nah, dari hasil pemeriksaan pada saat ini kan itu ada kasus 17. Jadi sapinya orang beli banyak hewan kurban karena ini adalah syarat. Nah, sehingga pada tahun 2018 kita buatkan panitia kurban peraturan ini di kota, ya kan? Setelah wali kota mengeluarkan peraturan yang periksa di rumah syarat di masjid hewan kurban. Sangat syarat hewan kurban. Makanya itu dari situ kita sosialisasikan dan kita undang semua pedagang hewan kurban, kita berikannya pelatihan sampai tahun 2020. Apa yang terjadi? Sehingga pada tahun 2018 kita buatkan panitia kurban. Itu kita menemukan hanya di 8,4% dari hewan kurban kota. Ini saya bicara kota. Kalau di bicara kabupaten lain, hewan kurban, makanya itu. Kemudian di tahun 2021 dari kita undang semua pedagang hewan kurban, iya ini untuk sapi, tapi untuk kambing ini masih. Iya masih. Nah untuk kambing ini
yang sudah tahun menyebabkan kalau di kambing. untuk kambing itu Untuk Mas? kambing itu kita mungkin saya keluarkan sudah 8 Iya. sudah kemarin itu untuk kambing kota ini saya bicara kota. Kalau di kenapa? Karena mereka penjual kambing umumnya ini kemudian di pedagang yang sehingga kembali undang semua pedagang ini akekah dan baru itu sama saja di sapi tapi untuk kambing di masih iya masih sudah boleh Apa jadi yang ada selain menyebabkan domba ya, udang kambing untuk kambing itu? jas kambing domba itu domba boleh mungkin saya keluarkan siaga kenapa karena kalau domba kemarin itu sudah kambing lebih cepat dewasa kedua dagingnya mereka penjual kambing dia lebih umumnya ini kemudian di kalau kambing harus ini akekah dan harus ganti gigi karena kalau sebelum ganti gigi dia sudah boleh jas domba dia sudah membentuk daging gitu jas kambing domba mungkin saya keluarkan siaga Berarti untuk kategori sapi dan kambing yang sudah balik ini memang bobotnya sudah ada dia sudah besar kemudian kalau kambing yang belum berumur ya ini mungkin dia dari faktor hormonal karena kalau sebelum ganti gigi dia sudah pada saat yang sudah ini kesehatan dia sudah daging gitu apabila sudah dewasa sudah berbeda jadi Berarti dia untuk kategori sapi dan kambing yang sudah balik menutup kemungkinan tidak dong kalau misalkan usia kambing yang sudah dia sudah ini bobotnya juga ya ada kemungkinan karena itu kan ada terkait ini mungkin dari faktor konsumsi makan sebelum tapi sehat gitu dong. Oh, ada yang sakit, ada yang sehat. ya kalau sehat kita ya sudah paham tadi apabila sudah dewasa kalau ini beda lembang jadi Berarti untuk kategori sapi dan kambing yang sudah balik menutup kemungkinan tidak dong kalau misalkan usia kambing yang sudah dia sudah bisa terpantau akan tetapi yang jadi persoalan ini ada bagaimana kayak ini nah di daerah lain konsumsi tentu saja ya karena perhimpunan dokter hewan ini kalau sehat kita kalau di kota Palembang kalau di kabupaten lain ada kabupaten yang seperti saya katakan tadi tidak ada periksa dari dokter hewan dari apakah sakit atau tidak nah ini yang jadi persoalan nah inilah kesempatan saya menghimbau terpantau ya kan menghimbau pada kabupaten kota bagaimana kayak di Sumsel untuk ini tentu saja membuatkan analisis jabatan dokter hewan keperluan kalau sehat dokter hewan sehingga di daerah itu bisa kalau di kabupaten lain itu saya katakan tadi penyakit hewan ini tidak baik berdampak pada ekonomi juga berdampak kepada kesehatan manusia makanya dokter hewan itu harapan saya menghimbau terpantau ini sering sih disampaikan oleh dokter iya saya sering sekali menyampaikan karena gini Presiden ini juga melakukan analisis jabatan keperluan sehat yang pusat sehingga masalah kesehatan kalau di kabupaten itu bukan saja terkait masalah ekonomi tidak baik berdampak pada ekonomi juga berdampaknya Pak Presiden itu setuju ya makanya Menteri Dokter Hewan itu Menteri Pertanian juga setuju ini dibuatkan dirjen khusus ya kan tidak masalah ya kan secepatnya penanganan masalah Presiden ini juga tidak bisa dihandle oleh peternakan walaupun ada dinas peternakan kita memang kita berharap di Sumsel ini ada dinas bukan saja peternakan kesehatan hewan atau kesehatan hewan dan peternakan karena fungsi besarnya kesehatan hewan ini lebih kepada Menteri Dokter Hewan atau Menteri Pertanian tidak hanya hewan dirjen hewan itu tidak bersalah satwa liar penanganan masalah kesayangan yang ini akan dihandle oleh peternakan walaupun ada dinas nah ini kita berharap memang kita berharap di Sumsel ini ada dinas perlu ada peternakan kesehatan hewan jangan disepelekan karena ini kan urusannya adalah bukan saja urusan masalah penyakit hewan terkait dengan masalah tidak hewan yang hidup akan tetapi produk
dari hewan ini seperti daging, telur, susu ini banyak sekali yang bisa menularkan penyakit pada manusia. Telur misalkan salmonella, sapi, daging sapi misalkan itu ada brucellosis, ada hepatitis juga, ada salmonellosis, PLK itu. Karena ini semua misalnya ada bukan saja ini hal ini dipastikan oleh penyakit hewan di daerah. Nah, ini hewan yang saya berharap ini jangan kita dari hewan ini seperti daging, apabila terjadi kasus banyak sekali yang bisa tersadar bahwa ada manusia. Telur misalnya salmonella, sapi, daging sapi misalnya itu ada brucellosis, lihat kita baru nyari dokter hewan kan, dokter hewannya nggak ada sih. Mudah-mudahan cepat direalisasikan ya dokter. Oke, dokter, sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, saya mau sampaikan bahwa masyarakat juga apabila terkena banyak sekali penyakit yang bisa menular kepada manusia, tapi perlu penanganan yang lebih baik terhadap daging yang dibeli. Baru nyari dokter hewan kan, dokter hewan juga ada sih. Mudah-mudahan cepat Sembarangan direalisasikan ya dokter. pakai produk Oke, timbang dokter, sebelum kita akhiri sembarangan. perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali? Terus yang ketiga, ini kita menjaga kalau ada, saya masih sampaikan ada masyarakat yang sakit, ini perlu sifatnya itu disampaikan yang ada Pak Menteri tadi menyampaikan bisa menjaga dinas yang perlu penanganan yang lebih baik. Terus yang ketiga ini kita jangan kalau ada sakit jangan makan dan menjual dagingnya di pasar. Kita tidak tahu daging ini kita menjangkali orang. Saya masih sampaikan ada masyarakat yang sakit ini akan mudah penyebaran. Yang ketiga ini menjaga lalu lintas. Jadi menjaga lalu lintas ini saya berharap ini pemerintah ini terus yang ketiga ini nah kita jangan kalau ada sakit jangan makan instansi terkait perhubungan menjual kesehatan dagingnya antara TNI kemudian tidak tahu daging ini kepolisian ini orang sama-sama menjaga lintas batas agar mudah dari daerah tertular. Yang ketiga ini menjaga dibawa ke daerah menjaga lalu lintas ini saya berharap ini pemerintah ini berperan untuk menjaga stamina dengan memberikan makan yang baik, makan yang bergizi, kemudian kebersihan kandangnya dijaga, jaga biosecurity, kemudian berikan vitamin ini kepolisian meningkatkan daya tahan tubuh supaya sama menjaga ternaknya dari batas penyakit supaya mudah dari daerah tertular. Yang ketiga ini baik, terima kasih dokter hewan Joglo MK Suami Hari Sumatera Selatan sudah berbincang bersama kami dokter ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengar terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di kemudian berikan vitamin dan juga streaming melalui YouTube RRI Palembang. Dan saya Tata Edith sudah mengakhiri dialog lintas Palembang pagi hari ini. Waktunya kami akan sampaikan lintas Joglo Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang karena aktivitas kami dokter ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengar terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di keterangan yang diberikan